Siapa saja penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2024? Satu adalah PNS dan calon PNS. Yang kedua adalah P3K, jadi honorer yang sudah diangkat P3K, mereka berhak menerima. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin akan membahas sebuah kabar gembira bagi teman-teman ASN ya, baik itu PNS, CPNS, P3K, TNI, Polri, dan pensiunan. Jadi ini adalah terkait THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Nah, sebelum Mimin bahas bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, ini adalah poin yang akan Mimin bahas ya. Nah, pemerintah telah menetapkan PP nomor 14 2024 sebagai kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk tahun 2024 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap seluruh aparatur pemerintah yang telah berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Nah, ini adalah PP-nya, ini terlampir juga ya kalau teman-teman mau baca, tapi ini cukup banyak ya. Ini terdiri dari 35 lembar, teman-teman bisa baca sesuai dengan ininya ya, masing-masing ada komponennya, kemudian ada siapa saja penerimanya, dan ini cukup banyak, ada 35. Tapi di sini kita sudah rangkum ya, beberapa poin penting terkait pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2024. Nah, kemarin juga sudah diadakan press conference oleh Bu Sri Mulyani ya, Bu Menkyu terkait THR tahun 2024 ya, tepatnya kemarin tanggal 15. Nah, di sini adalah komponen THR dan gaji ke-13. Ini adalah bagi teman-teman ASN ya, ini yang masih aktif, yaitu terdiri dari gapok, kemudian tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum ya. Nah, kemudian bagi ASN di kementerian atau lembaga pusat itu mendapatkan 100% tunjangan kinerja atau tunkin. Nah, ini kabar gembira ya. Setelah beberapa tahun kemarin sejak COVID itu kita tidak dapat sempurna atau tidak dapat 100%. Nah, tahun ini kita full mendapatkan 100% ya. Setinggi-tingginya 100% tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi pemerintah daerah atau Pemda. Jadi kalau di pusat kan namanya tunkin ya, kalau di daerah namanya TPP atau tunja ya, tunjangan daerah ya. TPP teman-teman tahunya TPP ya biasanya ya. Nah, ini juga dapat. Ini diberikan sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Ya, ini biasanya sesuai dengan masing-masing jabatan ya, atau kelas jabatan. Kelas jabatan 7, 8 gitu ya, atau eselon 1, eselon 2. Nah, ini sesuai dengan peringkat jabatannya masing-masing. Nah, ini adalah komponen khusus bagi teman-teman yang ASN aktif saat ini ya. Kemudian ini bagi teman-teman pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Ini terdiri dari pensiunan pokok ya, kemudian ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pakan, dan tunjangan penghasilan pensiun. Dengan catatan bagi guru dan dosen terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar 100%. Nah, ini ya. Jadi khusus bagi teman-teman guru dan dosen terdapat tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen sebesar tambahannya 100% ya bagi yang memang sudah dapat TPG dan Serdos ya. Kemudian bagian berikutnya adalah waktu pembayaran. Nah, waktu pembayaran kapan sih untuk THR ini akan dicairkan atau diberikan kepada penerima? Untuk THR itu adalah paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini kalau mengingat Idul Fitrinya tahun ini jatuh pada tanggal 11, berarti ini mungkin kemungkinan bisa jadi juga dengan 10 atau 11 ya. Ini bisa jadi berbarengan dengan pemberian gaji pokok PNS di tanggal 1 ya. Jadi ini adalah 10 ya, H-10 hari raya ya. Ini adalah H-10 hari raya. Ini adalah asumsi dengan kategori paling cepat ya. Dengan ketentuan, jika belum dibayarkan dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Jika sampai hari H atau hari Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri belum terbayarkan, itu dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Tapi dengan asumsi adalah ini ya, H-10 itu adalah yang paling cepat. Kemudian bagi teman-teman gaji ke-13 ya, ini untuk membantu teman-teman untuk biaya anaknya sekolah. Itu diperkirakan di bulan Juni 2024. Jika belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Juni 2024. Nah, asumsinya ini diprediksikan di bulan Juni 2024 ya. Jika belum tersalurkan atau belum terbayarkan di bulan Juni 2024, dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024.
Nah, ini adalah terkait THR, kemudian komponen yang diperoleh dan waktu pembayarannya. Ini waktu pembayarannya. Kemudian berikutnya itu adalah daftar penerima ya. Jadi siapa saja yang menjadi daftar penerima untuk THR dan gaji ke-13 di tahun 2024 ini. Yang pertama adalah PNS dan calon PNS ya, CPNS, kemudian P3K, prajurit TNI, kemudian anggota Polri, ini termasuk pejabat negara ya. Ini sebenarnya diatur di sini ya, semuanya diatur di dalam PP 14 tahun 2024 ini ya. Kemudian wakil menteri, staf khusus, staf sus di lingkungan kementerian dan lembaga, KL ini kementerian lembaga, Dewas KPK ya, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, kemudian hakim ad hoc, kemudian pimpinan anggota dan pegawai non-ASN LNS ya. Kemudian pimpinan dan pegawai non-ASN pada BLU ya, Badan Layanan Umum, kemudian pimpinan dan pegawai non-ASN pada lembaga penyiaran publik, kemudian pegawai non-ASN pada perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru. Kemudian aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Kemudian pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan ya. Jadi bagi teman-teman yang di poin ini ya, pensiunan dan penerima pensiun itu masuknya ke kategori komponen yang ini ya, yang satu ini. Nah, ini menurut Bu Menkyu ya, Bu Sri Mulyani, saya berharap tentu dalam THR ini juga akan memberikan dorongan kepada perekonomian Indonesia ya. Ini harusnya ya memang ya ketika THR ini berputar, kemungkinan kan banyak dipakai mudik oleh teman-teman ya, saling membantu perekonomian di daerahnya ataupun melakukan belanja ya. THR diberikan untuk menunjang hari raya, sedangkan gaji 13 sebagai bantuan pemerintah kepada aparatur negara untuk biaya pendidikan. Ya, itulah kenapa gaji ke-13 itu diberikan ketika mendekati siswa masuk sekolah ya, untuk tahun ajaran baru atau daftar siswa baru. Ini menurut Pak Menpan ya, Pak Abdullah Aswar Anas. Kemudian ini menurut Pak Mendagri, Tito Karnavian, bagi Pemda yang belum mencukupi alokasi anggaran untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, maka Pemda diminta segera menyediakan dengan mengoptimalkan belanja pegawai atau pergeseran anggaran. Jadi memang jika memang daerah tersebut kerepotan atau biaya THR komponennya ini tidak cukup untuk pembayaran ini, diusahakan dari mengoptimalkan biaya belanja pegawai ya, yang tidak perlu dipangkas atau pergeseran anggaran. Ini menurut Pak Tito Karnavian. Nah, ini adalah informasi yang menggembirakan bagi teman-teman ASN maupun pensiunan ya. Semoga dengan informasi ini menjadi semangat bagi teman-teman. Dan jika teman-teman ada pertanyaan terkait seputar THR dan gaji ke-13, silahkan komen di kolom komentar, akan kita bahas. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.